Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Bu Lutfi. Hari ini kita akan belajar tema 8 peristiwa alam, subtema 2 kemarau, pembelajaran 4, 5, dan 6. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa agar ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Mari membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari simak video pembelajaran hari ini dengan penuh semangat. Hari menjelang sore, Udin mengajak teman-teman bermain bersama. Udin bermain di sungai dekat rumah Edo. Saat musim kemarau, air sungai menjadi dangkal. Tinggi airnya sebetis Edo. Ayah Edo mengizinkan mereka bermain di sungai. Jika tidak dangkal, mereka dilarang bermain sendiri. Dalam perjalanan, mereka bertemu dengan Dayu. Dayu hendak menjemput Lani dan Siti. Dayu dan teman-teman akan menari di balai desa. Udin, Beni, dan Edo sampai di sungai. Mula-mula mereka berdiri berjajar di pinggir sungai. Sambil berdiri mereka berjalan di tempat. Kaki mereka menjadi basah. Setelah itu mereka berjongkok, lalu duduk. Saat duduk mereka bermain oper bola. Udin mengoper bola ke Beni. Beni lalu mengoper bola ke Edo. Udin dan teman-teman sangat senang beraktivitas di air. Apakah aktivitas air yang kamu sukai, anak-anak? Nah, jika kalian menyukai permainan yang dimainkan oleh Udin dan teman-temannya, kalian harus berhati-hati ya jika bermain di sungai. Aktivitas air Udin dan teman-teman telah selesai. Mereka duduk di pinggir sungai. Mereka duduk sambil merasakan sejuknya angin pada sore hari. Mereka menikmati cerahnya cuaca pada musim kemarau. Mereka pun bercakap-cakap. Bacalah percakapan mereka. Nah, kalian dengarkan percakapan antara Udin, Beni, dan Edo. Permainan air tadi sangat menyenangkan. Terima kasih Udin sudah mengajak kami bermain bersama, kata Beni. Betul, sangat asik bermain air. Kamu hebat Udin, jalanmu sangat cepat sehingga menang lomba. Ayo kita bermain bersama lagi, ajak Edo. Terima kasih kembali Beni, terima kasih sudah memujiku. Edo, ayo besok kita bermain bola, kata Udin. Nah, itulah percakapan antara Udin, Beni, dan Edo. Cuaca pada musim kemarau sangat cerah. Ajak temanmu bermain bersama. Menikmati cerahnya musim kemarau bersama temanmu. Kemudian amati gambar. Tulis kalimat ajakannya. Anak-anak, selanjutnya kalian amati gambar-gambar berikut ini. Nah, yang pertama, tulislah kalimatmu dengan rapi. Gambar yang pertama, ada Udin yang sedang bermain air bersama Edo. Contoh kalimat ajakannya yaitu, ayo kita bermain air Edo. Untuk gambar nomor 2 dan 3, kalian tuliskan kalimat ajakannya sesuai dengan gambarnya. Sore hari pada musim kemarau, udara sangat cerah. Dayu menjemput Lani dan Siti. Dayu mengajak Lani dan Siti ke balai desa. Mereka akan menari bersama semua teman. Nah, anak-anak, kegiatan selanjutnya, ayo menari. Mari menari, tirukan gerakan burung. Menari mengikuti irama lagu. Rentangkan tanganmu bagaikan sayap burung. Ayunkan ke atas dan ke bawah. Berputarlah berkeliling seperti lingkaran. Gelengkan kepala lalu anggukkan seperti burung yang mencari ikan. Nah, seperti itu anak-anak gerakannya. Kalian bisa mencoba di rumah bersama dengan teman-teman kalian. Anak-anak, mari kita bermain membuat kalimat. Matahari bersinar terang pada musim kemarau. Lani dan teman-teman bermain bersama. Mereka membuat kalimat ajakan dari sebuah kata. Menyebut
katanya lalu menggunakannya dalam sebuah kalimat. Lani berkata kepada Benny dan Udin, "Buatlah kalimat ajakan dari kata air." "Saya tahu kalimatnya, ayo kita bermain air," ujar Benny. "Lalu kalimatku, mari menjaga sumber air bersih," kata Udin. "Senangnya bermain bersama teman, ajak temanmu bermain bersama." Selanjutnya, Lani dan teman-teman bermain lagi. Mereka membuat kalimat ajakan dari sebuah gambar. Tunjukkan gambarnya, lalu buatlah kalimatnya. Lani berkata kepada Siti dan Edo, "Buatlah kalimat ajakan dari gambar ini." "Nah, kalimatku, mari kita menari bersama-sama," jawab Siti. Lalu Edo tidak mau kalah. "Kalimatku, ayo kita belajar menari." Nah, itulah kalimat ajakan dari gambar tersebut. Anak-anak, bisakah kamu melakukannya? Membuat kalimat ajakan dari sebuah kata, lalu membuat kalimat ajakan dari sebuah gambar. Lakukan bersama temanmu, lakukan secara bergantian. Nah, anak-anak, kalian bisa bermain membuat kalimat ajakan dari sebuah kata dan kalimat ajakan dari sebuah gambar. Kalian bisa bermain permainan ini bersama dengan teman-teman di rumah. Setelah bermain kata, Siti pun bercerita. Kemarin Siti dan Dayu bermain menimbang benda. Mereka menimbang menggunakan alat ukur tidak baku. Mereka menimbang menggunakan penggaris dan gantungan baju. Mereka melakukan seperti yang digambarkan oleh Benny. Dayu menimbang benda dengan penggaris. Inilah hasil timbangannya. Benda-benda yang ditimbang oleh Dayu antara lain bola bekel, gantungan kunci, dan penghapus. Hasil timbangannya, bola bekel yaitu setara dengan 6 butir kelereng. Gantungan kunci setara dengan 2 butir kelereng. Penghapus setara dengan 1 butir kelereng. Ayo perhatikan tabel hasil timbangan Dayu. Dapatkah kamu menjawab pertanyaanku? Nah, anak-anak, setelah kalian melihat hasil timbangan Dayu, kemudian jawablah pertanyaan berikut. Nomor 1, benda manakah yang paling berat? Nah, tadi dari hasil timbangan Dayu, benda apa yang paling berat, anak-anak? Ya, benar, bola bekel. Nomor 2, benda manakah yang paling ringan? Nah, dari tabel timbangan Dayu tadi, benda yang paling ringan apa, anak-anak? Iya, penghapus. Lalu nomor 3, urutkan benda pada tabel di depan. Yang A, urutkan benda yang paling ringan. Tadi yang paling ringan sendiri apa, anak-anak? Iya, penghapus. Lalu kalian urutkan ya benda yang paling ringan. Yang B, urutkan benda dari yang paling berat. Nah, yang paling berat tadi apa, anak-anak? Iya, benar, bola bekel. Selanjutnya kalian kerjakan secara mandiri. Selanjutnya, Siti menimbang benda dengan gantungan baju. Inilah hasil timbangannya. Nama benda yaitu boneka, sebuah sandal, dan buku cerita. Boneka hasil timbangannya setara dengan 10 butir kelereng. Sebuah sandal hasil timbangannya setara 9 butir kelereng. Buku cerita hasil timbangannya setara dengan 7 butir kelereng. Inilah hasil timbangan Siti. Dapatkah kamu menjawab pertanyaannya? Nah, kemudian jawablah pertanyaan berikut. Nomor 1, benda manakah yang paling berat? Nah, dari hasil timbangan Siti, benda yang paling berat apa, anak-anak? Iya, benar, boneka. Nomor 2, benda manakah yang paling ringan? Apa, anak-anak, benda yang paling ringan tadi? Iya, benar, buku cerita. Nomor 3, urutkan benda pada tabel di depan. A, urutkan benda dari yang paling ringan. Nah, dari hasil timbangan Siti, benda yang paling ringan tadi adalah
Ya, benar, buku cerita. Nah, selanjutnya kalian kerjakan. Yang B, urutkan benda dari yang paling berat. Nah, dari hasil timbangan Siti tadi, benda yang paling berat sendiri apa anak-anak? Iya, benar, boneka. Nah, selanjutnya kalian urutkan sendiri ya. Sekarang bandingkan hasil timbangan Siti dan Dayu. Nah, dengan menjawab soal ini, kalian harus melihat hasil timbangan Siti dan Dayu terlebih dahulu untuk mengerjakan soal berikut ini. Nomor 4, benda manakah yang paling berat? Nomor 5, benda manakah yang paling ringan? Nomor 6, urutkan benda dari yang paling ringan. Nomor 7, urutkan benda dari yang paling berat. Kalian kerjakan secara mandiri ya dengan melihat hasil timbangan Siti dan Dayu. Pada musim kemarau, setiap hari cuaca cerah, udara terasa panas dan hujan tidak turun. Kemarau yang panjang dapat menyebabkan kekeringan. Di beberapa tempat mengalami kesulitan air bersih. Dayu dan teman-teman sedang berkumpul, bertukar cerita tentang tugas mencari sebuah gambar. Gambar tentang berita kekeringan di berbagai tempat. Gambar itu dibawa ke sekolah. Gambar itu akan ditujukan kepada teman-temannya. Dayu menunjukkan gambar yang dibawanya. Dayu meminta teman untuk mengamati gambarnya. Apa yang kamu lihat dari gambarku, Lani? Menurutmu mengapa mereka harus antri? Itu gambar orang sedang antri mengambil air karena kekeringan. Sumber air bersih hanya satu, kata Lani. Lalu Dayu bertanya lagi, apa kalimat ajakan yang cocok untuk gambar itu? Saya tahu. Ayo Bapak dan Ibu silakan antri dengan tertib, kata Siti. Lalu Siti berkata kepada Lani, kalau menurut Lani bagaimana? Mari menghemat air agar tidak kekeringan, jawab Lani. Betul Lani, ayo kita bermain peran sesuai gambar tadi, ajak Dayu kepada Lani. Kemudian Dayu dan teman-teman bermain peran. Mereka bermain peran tentang gambar yang dibawa Dayu. Dayu dan teman-teman lalu berdiskusi. Peran apa yang akan dimainkan? Ada yang berperan sebagai penduduk yang mengantri air. Ada yang berperan sebagai petugas mengatur antrian. Nah, kalian simak ya percakapan mereka. Mari mengantri air di sini, Pak, kata Benny. Ambil airnya 1 ember dulu ya, agar semua kebagian air, kata Dayu. Ayo lewat sini yang sudah ambil air, kata Lani. Nah, itulah percakapan antara Dayu dan teman-temannya saat bermain peran. Mari menjaga sumber air agar tidak kekurangan air bersih. Nah anak-anak, dapatkah kalian melakukannya? Amati gambar untuk bermain peran. Diskusikan bersama temanmu. Pilih perannya lalu dimainkan. Nah anak-anak, kalian bisa melakukan peran ini dengan teman-teman kalian di rumah. Anak-anak, sekarang kita bermain sambil menimbang benda. Udin dan teman-teman beristirahat di halaman sekolah. Udin menunjukkan alat ukur tidak baku yang dibuatnya. Udin membuat alat itu dari gantungan baju. Udin mengajak teman-teman bermain bersama. Mereka bermain sambil menimbang benda. Nah anak-anak, inilah alat ukur yang tidak baku yang dibuat oleh Udin, yaitu gantungan baju. Lihat teman, ini alat yang saya buat. Ayo lihat di sekeliling. Mari mencari 5 benda, lalu timbanglah pakai alatku ini. Alat ukur tidak baku dari gantungan baju. Kita bisa mengukur berat benda pakai apa saja. Bisa kelereng, buku tulis, dan lain-lain. Nah, sekarang ayo kita mencoba. Carilah 5 buah benda di sekitarmu. Timbanglah berat benda yang kamu temukan.
Timbanglah berat benda menggunakan kelereng. Kemudian tulislah hasil pada tabel di bawah ini. Nah, anak-anak, coba kalian cari 5 benda di sekitar kalian. Lalu kalian timbang bendanya. Yang pertama, kalian sebutkan dulu benda apa saja yang ingin kalian tulis. Nah, contohnya ada batu kerikil. Nah, coba kalian hitung hasil timbangannya ada berapa, setara dengan berapa butir kelereng. Nah, untuk selanjutnya kalian coba isi ya. Setelah kalian isi tabelnya, kemudian jawablah pertanyaan berikut ini. A. Benda manakah yang paling berat? B. Benda manakah yang paling ringan? C. Urutkan benda pada tabel di atas. Urutkan benda dari yang paling ringan. Lalu urutkan benda dari yang paling berat. Nomor 2, sekarang timbang lagi kelima benda di nomor 1. Timbang berat benda menggunakan buku tulis. Tulislah hasilnya pada tabel di bawah ini. Nah, kalian tulis juga nama bendanya yang sudah kalian sebutkan tadi. Lalu, kalian timbang menggunakan buku tulis. Setelah kalian isi tabelnya, kemudian jawablah pertanyaan berikut ini. A. Benda manakah yang paling berat? B. Benda manakah yang paling ringan? C. Urutkan benda pada tabel nomor 2. Urutkan benda dari yang paling ringan. Lalu urutkan benda dari yang paling berat. D. Bandingkan hasil timbangan berat benda di nomor 1 dan nomor 2. Mengapa hasilnya berbeda? Nah, kalian coba praktekkan di rumah ya bersama dengan orang tua kalian. Waktu istirahat telah selesai. Edo dan teman-teman kembali ke kelas. Cuaca di luar semakin panas. Pada musim kemarau, hujan tidak turun. Persediaan air bersih semakin berkurang. Edo dan teman-teman sedang berdiskusi. Mereka berdiskusi tentang penggunaan air bersih di sekolah. Apa yang kita lakukan di sekolah? Bagaimana menjaga penggunaan air bersih? Edo dan teman-teman bertugas piket di sekolah. Mereka mengawasi penggunaan air bersih. Siti dan Lani piket di tempat cuci tangan. Edo dan Beni piket di kamar mandi. Dayu dan Udin bergantian menyiram tanaman. Nah, itulah kegiatan yang dilakukan oleh Dayu dan teman-temannya untuk menghemat air bersih. Kalian juga harus melakukannya. Hematlah air, gunakan secukupnya. Karena pada musim kemarau hujan tidak turun, sehingga kita semua harus melakukan kegiatan penghematan air. Alhamdulillah, pembelajaran kali ini sudah selesai. Terima kasih ya sudah menyaksikan video pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.